Bismillahirrahmanirrahim. Sejak pertengahan tahun keempat kenabian, intimidasi dan penyiksaan atas kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Orang-orang kaum kafir Quraisy menteror kaum muslimin dengan sangat keras. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kahfi yang menginspirasi kaum muslimin dengan 3 kisah, yakni kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, serta kisah Dzulqarnain. Pada kisah Ashabul Kahfi inilah terdapat inspirasi hijrah sebagaimana firman Allah yang artinya, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 16. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lantas memerintah sebagian para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Beliau tahu bahwa pemimpin Habasyah saat itu, As-Sama' An-Najasyi, adalah raja yang adil dan tidak membiarkan orang dizalimi di hadapannya. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, berangkatlah 12 laki-laki dan 4 wanita ke Habasyah. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hijrah ini dilakukan secara diam-diam dengan menggunakan 2 kapal dari para pedagang dan saudagar yang dapat membawa mereka ke sana dengan setengah harga. Meskipun berangkat secara sembunyi-sembunyi pada malam hari, gerakan mereka terendus oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun, saat orang-orang kafir Quraisy tiba di pantai, rombongan kapal yang dinaiki Muhajirin telah berangkat. Muhajirin adalah sebutan untuk para pengikut Nabi Muhammad SAW yang hijrah meninggalkan Mekah dalam rangka menjaga keimanan mereka dan menyelamatkan diri dari penindasan penduduk Mekah yang menentang dakwah Islam di kota tersebut. Di Habasyah, orang-orang Muhajirin hidup dengan aman. Pada bulan Syawal, setelah 3 bulan tinggal di Habasyah, para Muhajirin pulang ke Mekah setelah terdengar kabar bahwa orang-orang kaum kafir Quraisy telah masuk Islam. Mendekati Mekah, barulah Muhajirin tahu bahwa apa yang mereka dengar adalah kebohongan belaka. Orang-orang Quraisy belum masuk Islam. Mereka hanya bersujud karena terpesona dengan Al-Quran. Ketika Rasulullah membaca surat An-Najm yang artinya, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Quran Surat An-Najm ayat 62. Menyadari hal itu, Muhajirin pun masuk ke Mekah secara sembunyi-sembunyi. Ada pula yang masuk Mekah dengan jaminan keamanan tokoh yang mereka kenal. Hijrah ke Habasyah yang kedua. Tekanan dan siksaan dari orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi. Rasulullah pun memerintahkan hijrah untuk kedua kalinya. Hijrah kedua ini lebih sulit karena kaum kafir Quraisy semakin meningkatkan kewaspadaan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan 83 laki-laki dan 18 wanita untuk berangkat ke Habasyah. Mengetahui banyak kaum muslimin yang hidup aman di Habasyah, para pemuka Quraisy tak mau tinggal diam. Mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah menghadap Najasyi dengan membawa berbagai hadiah dan persiapan diplomasi. Keduanya datang ke Habasyah. Setelah mendekati para uskup penasihat Najasyi dengan berbagai hadiah, keduanya pun bertemu Raja Habasyah, yakni Najasyi. Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada sejumlah orang-orang bodoh dari negeri kami yang telah menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini memecah belah agama kaumnya. Mereka tidak mau masuk ke agama Tuan. Mereka datang membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Amr bin As sejak masa jahiliyah memang pandai beretorika. Ia meminta Najasyi mengembalikan kaum muslimin ke Mekah dengan berbagai alasan. Para uskup yang telah diberi hadiah ikut menguatkan perkataan Amr bin As. Namun, Raja Habasyah, yakni Najasyi yang dikenal adil itu, tak mau langsung mengambil keputusan. Ia panggil delegasi kaum muslimin untuk dikonfrontasi. Seperti apakah agama kalian?
sehingga memecah belah kaum dan kalian juga tak masuk agama kami. Wahai Tuan Raja, kata Ja'far bin Abu Thalib yang juru bicara Muhajirin, dulu kami memeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutus persaudaraan, menyakiti tetangga, dan yang kuat menzalimi yang lemah. Lalu Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya. Ja'far menjelaskan ajaran Islam dan bagaimana agama tersebut mengubah perilaku-perilaku jahiliyah. Namun, kaumnya memusuhi dan menyiksa kaum muslimin. Maka kami pun pergi ke negeri Tuan dan memilih Tuan daripada orang lain. Kami gembira mendapatkan perlindungan Tuan dan berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Tuan. Kemudian Najasyi meminta dibacakan sebagian ajaran Nabi Muhammad. Ketika Ja'far membaca awal surat Maryam, Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya. Sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama. Amr bin As tidak menyerah. Besoknya ia datang lagi menghadap Raja Najasyi dan memprovokasi bahwa Nabi Muhammad bicara yang tidak tentang Isa. Kaum muslimin pun dipanggil untuk kembali dikonfrontasi. Kaum muslimin sempat khawatir kalau Raja Najasyi marah, namun Ja'far bertekad mengatakan yang sebenarnya. Wahai Tuan Raja, kami katakan seperti yang dikatakan Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, ruhnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Mendengar itu, Najasyi mengambil sebatang lidi dari lantai. Demi Allah, perbedaan Isa bin Maryam dari apa yang kau katakan tadi tak lebih besar dari batang lidi ini. Amr bin As dan rombongannya pun pulang ke Mekah dengan tangan hampa. Mereka gagal mempengaruhi Raja Najasyi, Raja Habasyah, untuk mendeportasi kaum muslimin.